Jadi buat teman-teman yang emang trader juga, ini penting banget nih ilmunya tentang technical analysis. Halo, Halo, halo selamat malam Anissa. Mas Ya, Yunus. Betul. Oh ya Mas, malam ini kita bakal ngomongin gimana sih caranya kita mengenal saham-saham yang memang sedang uptrend dan yang sudah downtrend, supaya teman-teman mungkin yang di sini juga trader ini supaya nggak kehilangan momentum gitu. Tahu masuknya sahamnya tahu udah downtrend karena mengejar sahamnya yang mungkin lagi naik gitu kan. Jadi supaya nggak terjebak di momen mungkin yang sedang downtrend, kita makanya mau memberikan edukasi ke teman-teman gitu Mas mm, Michael. oke. Jadi Anissa, yang mau saya kasih tahu pertama buat teman-teman adalah untuk saat ini ya pergerakan market yang ada Hmm. itu terjadi dengan amat dinamis. Dinamis dalam artian Hmm. pergerakan market itu berubah dengan sangat cepat. Jadi saya masih ingat di bulan Januari Februari itu saham yang related terhadap teknologi itu masih biasa-biasa aja. Nah, tapi hanya dalam waktu beberapa bulan itu yang berubah. Saat ini market itu fokus ke saham yang relasinya itu dekat terhadap teknologi atau saat ini tuh hype-nya dikatakan new economy. Nah, sehingga menurut saya untuk teman-teman untuk melihat saham uptrend dan downtrend sebisanya itu tarik view paling enggak 6 bulan ke belakang. Jadi kalau teman-teman harus ngelihat saham yang uptrend, banyak banyak yang teman-teman sih ngomong kayak begini sama saya. Sering, ini teman saya nggak ngerti saham juga sering nanya sama saya begini. Ini udah 7 hari saham ini naik terus, ini artinya uptrend ya? Oh jangan salah. Jadi teman-teman tuh harus tahu paling enggak suatu saham bisa dikatakan uptrend itu paling enggak itu 3 bulan hingga 6 bulan dia terus menanjak. Nah itu baru bisa dikatakan uptrend. Baik. Jadi mesti lihat pergerakan sebelumnya gitu Bener, ya Mas ya. pergerakan paling enggak Beberapa selama enam bulan. bulan paling enggak. Oke, oke baik. Oke gitu. Mas, pertanyaan pertama saya Mas, untuk menganalisa saham itu kan ada dua cara ya Mas ya, analisa fundamental dan teknikal gitu ya Mas. Pertama-tama boleh nggak sih Mas dijelaskan dulu perbedaan antara keduanya itu apa sih Mas? Jadi begini, bedanya analisa fundamental dan teknikal adalah di analisa fundamental itu kita nggak, most likely itu kita nggak peduli, nggak terlalu sensitif terhadap pergerakan harganya. Jadi eh, menariknya market dibanding dengan pasar lain, kalau saya katakan komoditas ataupun koin ataupun kripto, fundamental pasar saham ini dia punya underlying yang jelas. Underlying yang jelas dalam artian itu dia punya usaha yang real. Contohnya, kalau teman-teman bisa, yang tiap hari teman-teman pakai itu rata-rata merupakan produk-produk dari perusahaan yang melantai di bursa. Contohnya kalau teman-teman transfer Shopee, transfer Tokopedia pakai BCA, ya ada saham BBCA. Kalau teman-teman ke Alfamart, ada saham AMRT. Teman-teman beli beli makanan consumer, ada saham UNVR. Nah, jadi inilah analisa fundamental, dasarnya itu adalah analisa yang mengedepankan performa daripada perusahaan. Jadi bukan terhadap pergerakan harganya. Nah, bedanya terhadap technical analysis. Technical analysis adalah analisa yang berfokus kepada pergerakan harganya. Jadi analisa teknikal sebenarnya dan fundamental itu sebenarnya memiliki time frame. Banyak yang mengatakan seperti ini. Analisa teknikal time frame-nya lebih pendek. Jawaban saya sebenarnya enggak. Di dalam analisa teknikal itu kita juga pakai view yang panjang sebenarnya. Jadi ada dua pendekatan yang berbeda, di mana fundamental lebih menekankan kepada performa perusahaannya, kegiatan operasional perusahaannya, sementara analisa teknikal lebih mengedepankan terhadap pergerakan harganya di market, seperti itu. Oke, itu perbedaannya keduanya ya Iya. Mas ya. Nah untuk kekurangan sama kelebihannya Nah, Mas, kira-kira apa Mas untuk technical untuk fundamental dan technical? pertama kalau harus saya katakan sebenarnya masing-masing tuh mempunyai keunggulan dan kerugian masing-masing atau kekurangan masing-masing, bukan kerugian, sorry. Jadi salah satu keuntungan dari analisa fundamental adalah dalam jangka panjang, jika teman-teman membeli perusahaan yang memiliki prospek ke depan lebih baik, apakah itu menggunakan PE, apa itu menggunakan BV, EV, EBITDA, DCF atau segala macam, maka ada potensi saham yang teman-teman pegang meskipun nyangkut itu bisa balik harga. Kenapa? Karena prospek atau growth daripada perusahaan yang teman-teman pegang itu ke depannya akan menemui nilai intristik yang wajar. Jadi meskipun teman-teman saat ini beli harga saham yang dia turun terus, tapi kalau seandainya growth perusahaannya itu masih oke, maka ke depan harga sahamnya itu bisa balik arah. Itu keuntungan dari analisa fundamental. Analisa fundamental itu memiliki view yang memang lebih kuat, lebih strong. Nah, tapi kekurangannya
dari analisa fundamental adalah terkadang pergerakan harga saham yang terjadi di market itu nggak selalu mencerminkan harga performance yang sudah ada. Teman-teman kan kalau seandainya untuk menganalisa fundamental kan itu pasti kan perlu baca laporan keuangan. Laporan keuangan itu pas yang sudah terjadi. Nggak ada laporan keuangan yang diproyeksikan ke depan. Nggak ada. Semua itu baik kira-kira. Nah, maka dari itu market yang ada saat ini itu pergerakan sahamnya biasanya mendahului daripada fundamentalnya. Sehingga analisa fundamental terdapat bias waktu di situ. Seringkali perusahaan bagus, earningnya bagus, sering bagi dividen, tapi harga sahamnya turun. Semua masih bingung kenapa? Ternyata gross ke depan dari perusahaan ini tuh udah nggak ada sebenarnya, udah mentok. Nah, sehingga banyak aksi yang dilakukan jual. Meskipun teman-teman merasa ini bagus, beli terus, tapi dia makin turun. Nah, itu jeleknya analisa fundamental yang terlalu kaku. Gitu. Jadi kita mesti lihat futures ke depan. Sementara kalau analisa teknikal, keuntungannya adalah kita bisa melihat pergerakan harga dalam jangka waktu yang pendek. Sementara fundamental itu nggak bisa. Fundamental itu memiliki view yang agak panjang. Tapi kalau analisa teknikal, dalam menitan pun bisa. Jadi, dalam satu hari kita bisa prediksi harga turun sampai ke berapa, maksimal ke berapa, kamu boleh beli di berapa, jual di berapa. Itu bisa menggunakan analisa teknikal. Tapi analisa teknikal itu nggak bisa menilai suatu saham yang sampai terlalu multi-bagger itu susah. Karena historical price-nya itu biasanya terlalu panjang. Sehingga untuk mengidentifikasi saham yang bisa multi-bagger dengan teknikal itu susah. Atau most likely nggak bisa. Seperti itu. Oke, siap. Jadi itu tadi kekurangan kelebihannya ya, Mas. Mas, sebentar saya komenin teman-teman. Tadi ada yang protes saya pakai masker, mohon maaf saya di ruang terbuka ada orang lain, jadi saya mesti pakai masker begitu. Dan kayaknya saya mesti panggil Ko nih, kayaknya dari tadi saya dikomenin manggilnya Mas gitu kan, jadi saya bebas panggil lah. Michael aja ya Ko ya. Oke, ke Michael, kemudian kalau di analisa teknikal juga kan ada tiga tren ya Ko ya, kalau tidak salah. Ada uptrend, downtrend, dan sideways gitu ya. Ko ya. Itu gimana sih kok, bagaimana caranya kita ngelihat satu saham ini lagi uptrend, lagi downtrend, atau lagi sideways? Kemudian apa aja faktor-faktor yang perlu diperhatikan kok? Oke, jadi untuk mengidentifikasi pergerakan, jadi kalau kita bicara uptrend, sideways, dan downtrend, itu kita udah masuk ke ranah teknikal. Nah, jadi pergerakan uptrend itu paling enggak ya, itu mesti dikonfirmasi paling enggak kalau menurut saya itu 1 bulan. Jadi teman-teman tuh baru naik 3 hari teman-teman bilang ini uptrend itu nggak bisa. Jadi harganya harus mengalahkan harga tertinggi selama 1 bulan. Itu bisa dikatakan uptrend. Sementara sideways itu paling enggak jika selama 1 bulan harga sahamnya itu nggak bisa melebihi harga tertingginya, maka itu masih dikatakan sideways. Atau alias harganya bolak-balik. Seperti itu. Jadi uptrend dan sideways itu nggak bisa diidentifikasikan pakai persentase. Banyak yang teman-teman mengatakan kayak begini. Ada yang bilang kayak begini, oh ini saham BABP naik 10%, artinya dia uptrend. Belum tentu. Kalau harga tertingginya di 20% gimana? Itu belum tentu uptrend. Tapi most likely kalau saham-saham yang pergerakannya tipis-tipis, contohnya Astra, BBCA, kalau BBCA naik 10%, itu most likely bisa dikatakan uptrend. Jadi uptrend dan downtrend ataupun sideways itu nggak bisa diidentifikasikan pakai persentase, tapi menggunakan price performance yang paling enggak bisa kita katakan selama 1 bulan. Jadi contoh, ada satu saham di harga 1.000, dia naik ke 1.200, artinya kan naik 20%. Nah, setelah naik 20%, dia rutin turun selama 1 minggu, merah terus. Tapi dia turunnya itu nggak lebih bawah daripada 1.000, maka itu masih dikatakan sideways, belum downtrend. Kecuali dia udah menembus 1.000 atau selama 1 bulan dia turun terus menembus angka paling bawahnya, maka itu bisa dikatakan sideways. Jadi dalam mengidentifikasikan uptrend, sideways, dan downtrend itu paling enggak tarik time frame selama 1 minggu. Wah, ada Bro Andi Senjaya nih. Jadi time frame-nya mesti dalam 1 minggu gitu ya? Ya, 1 bulan. Kalau kita mau 1 bulan. Sahamnya tuh sedang paling enggak ditarik 1 bulan.
Jadi baru baru kelihatan sahamnya tuh sedang uptrend atau downtrend gitu ya, Betul. kok ya. Karena kebanyakan begini, udah naik Hmm. 3 hari, hari ini naik 5%, besok naik 2%, besok lagi naik 3%, terus teman-teman udah bilang, oh ini uptrend nih, beli. Tahu-tahu ternyata selama 1 bulan harganya masih jauh banget di bawah. Jadi jangan lihat hari ke hari. Kalau untuk mengidentifikasi kan tren paling enggak 1 bulan. Oke, baik, baik. Minimal satu Minimal bulan ya 1 kalau bulan. melihat tren suatu saham. Itu mungkin yang perlu jadi catatan teman-teman nih. Kemudian kok, biasanya kalau di teknikal tadi analisa kan ada fundamental dan teknikal ya kok ya. Itu biasanya dari tadi kalau fundamental kan bisa jadi tidak mencerminkan harga sahamnya gitu ya kok, karena ngelihat dari kegiatan operasionalnya seperti itu. Dan kalau dari teknikal mungkin lebih bisa untuk memprediksikan harganya gitu ya kok. Nah, kira-kira apa sih kok penyebabnya ketika kita sudah melakukan analisa teknikal gitu ya kok, ternyata analisa kita tidak tepat? Itu biasanya kesalahan apa yang biasanya sering diperbuat sama teman-teman nih? Oke, jadi ini mungkin agak sedikit di luar konteks atau teori-teori yang pernah ada ya. Jadi yang sering saya perhatikan dari analisa technical analysis yang sering saya lihat dari seorang pemula atau istilahnya masih baru. Sorry, saya nggak bisa bilang pemula. Jadi yang sering menjadi kesalahan bagi teman-teman itu adalah hanya menganalisa dari satu time frame doang. Itu salah. Contohnya, dia analisa hanya pakai time frame 1 jam. Sementara kita tahu semakin kecil time frame itu potensi miss itu semakin tinggi. Nah, jadi kalau teman banyak yang nanya sama saya, kok kalau seandainya kok analisa satu saham itu pakai time frame berapa? Saya jawab semua time frame. Paling enggak 3. Paling enggak 3, paling enggak daily. Habis itu 60 menit, lalu 15 menit biasanya. Nah, lebih banyak lebih bagus. Sehingga kalau saya mengatakan tuh kalau seandainya kalian gagal di menitan, setidaknya di dalam hourly itu kalian masih punya garansi. Kalau hourly pun gagal, masih ada di daily. Jadi seperti itu. Kebanyakan teman-teman gagal itu karena hanya fokus pada satu time frame. Jadi lebih banyak lebih baik gitu ya kok ya. Betul, lebih banyak lebih baik dan jangan terlalu banyak menggunakan indikator. Terlalu banyak menggunakan indikator akan menjadi disrupsi. Sebaiknya kalau untuk indikatornya itu berapa banyak kok? Indikator gunakan yang hanya suitable untuk kamu. Kalau untuk saya sendiri, saya hanya pakai volume dan MACD. Oke, jadi bisa pakai volume ya kalau untuk indikatornya. Ya, menurut saya indikator yang terbaik untuk technical analysis adalah volume. Oke. Nah, kemudian kok ini mungkin yang penting nih. Ini gimana kok caranya kok? Ada nggak sih tips yang bisa dibagikan ke teman-teman nih untuk melihat misalkan sahamnya yang sudah uptrend, downtrend itu ciri-cirinya itu seperti apa sih? Oke, jadi ada istilah yang namanya kalau di technical analysis itu HH atau higher high, di mana harga sahamnya selalu menembus harga tertinggi yang baru. Contohnya, hari ini 1000. 3 hari kemudian dia 1100, maka dia udah mencetak harga tertinggi. Ketika 1100 ditembus lagi jadi 1200, maka itu menjadi harga tertinggi lagi. Nah, itu namanya uptrend. Itu cara mengidentifikasikannya bahwa dia naik terus. Jangan lihat pakai ini. Jangan lihat persentasenya. Kebanyakan teman-teman tuh suka lihat persentasenya. Oh, hari ini dia naik 6%, artinya uptrend. Ya, kalau sebelumnya dia minus 30%, dia baru naik 6%, itu nggak bisa dibilang uptrend. Jadi uptrend itu jangan pakai persentase, tapi pakai harga. Begitu juga yang berlaku di downtrend. Kalau pakai persentase cuman jangka waktunya 1 bulan itu bisa? Enggak bisa juga. Kalau saya selalu patokannya sama harga. Kalau dia menembus harga tertinggi, paling enggak selama sebulan, maka itu udah most likely pasti uptrend. Oh gitu. Kalau untuk downtrendnya kok? Kalau downtrend sama. Jadi kalau dia menembus harga terendah, maka itu bisa dikatakan downtrend. Nah, ini sebagai contoh, saya langsung ambil study case ya. Adro 2 hari ini udah terkoreksi lebih dari 10% atau 10%. Apakah Adro downtrend? Jawaban saya enggak. Karena sebelumnya dia udah naik lebih dari 50%. Dia bisa dikatakan downtrend. Ya, maybe kalau seandainya dia udah menembus harga 1 bulan sebelumnya. Jadi 1 bulan sebelumnya, teman-teman tarik Agro. Paling rendahnya di mana? Kalau itu tembus, itu baru bisa dikatakan downtrend.
Oke, jadi tetap dilihat time frame-nya dalam 1 bulan gitu ya, Paling Ko? nggak 1 bulan, iya. Oke. Ko, kemudian dari Ko Michael sendiri nih, mungkin sudah ada beberapa watchlist gitu kan yang Mm-mm, mungkin saat ini saham-saham yang mungkin sedang uptrend dan kemudian mm-mm. sedang downtrend itu apa aja sih, Ko? Boleh dibocorin Oke, nggak, Ko? kalau list saham uptrend yang saya miliki saat ini itu ada mungkin nomor 1 itu ada agro. Tapi teman-teman mesti hati-hati. Agro saya masih tunggu dia koreksi kurang lebih sampai, saya sebut nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa, Ko, silakan, Ko. Kurang lebih 2.200 saya bakal mulai lakukan Oke. pembelian. Kemudian saham uptrend lainnya itu ada Bro Andi Senjaya itu. Ada satu saham yang udah mencetak all time high-nya yaitu TOWR. Jadi ke depan saya akan fokus Oke. ke saham-saham yang related to teknologi. Seandainya ya ekonomi kita maju, teknologi kita maju, maka yang bakal didukungkan, yang bakal mendapat keuntungan itu salah satunya adalah infrastrukturnya. Nah, infrastruktur pendukung teknologi 5G, kemudian e-commerce segala macam, salah satunya ya adalah telco industri atau infrastruktur industri, salah satunya TOWR, TBIG, kemudian Excel itu saya suka banget, dan Friend, kemudian ya udah itu sih. Ada Sen juga. Bank digital nggak ada, Ko? Bank digital nggak termasuk, Bank Ko? digital masuk, cuman begini, resiko jika teman-teman entry bank digital itu tinggi banget. Kenapa? Karena saham bank digital itu memiliki volatilitas yang tinggi sekali. Selain dari karena volume dan market cap, kalau mungkin di luar Arto dan BANK itu market capnya kan tinggi, tapi di bawah itu rata-rata market capnya masih rendah, sehingga banyak harga yang naik gila-gilaan karena likuiditas dan market cap yang masih tergolong mini. Nah, kalau bank digital sendiri yang menjadi perhatian bagi saya adalah BBYB, BGTG, dan BNBA. Itu menurut saya potensinya masih jauh. Kenapa tuh, Ko? Pertama, BGTG dan BBYB itu berhubungan dengan salah satu investor yang paling gede terhadap P2P. Jadi kita tahu kalau teman-teman saat ini punya P2P, seandainya ada peminjam, itu dalam waktu beberapa menit udah habis. Semua sibuk untuk jadi lender atau jadi peminjam. Nah, asuransi daripada P2P itu di cover rata-rata oleh Akulaku. Akulaku itu milik, kita tahu, milik Alibaba. Itu milik perusahaan yang gede. Dan salah satu shareholder terbesar BGTG dan BBYB itu adalah Akulaku. Jadi ke depan, ini adalah tantangan bagi bank konvensional untuk menyalurkan kreditnya. Kita tahu saat ini penyaluran kredit ke masyarakat susah banget. Selain dari karena rumitnya administrasi, kita tahu kalau di bank dalam meminjam duit itu ada 6C, ada capital, ada karakter, kemudian ada kolateral. Itu semua harus dianalisa sesuatu. Tapi kalau menggunakan sistem digital saat ini, itu nggak harus datang ke rumah. Itu kita bisa lihat dari rekam jejaknya secara digital. Dan itulah yang dilakukan oleh P2P. Dan ini menjadi tantangan bagi bank konvensional. Sehingga ini yang menjadi prospek ke depan bank digital itu. Saat ini investor menilai bahwa bank digital ini akan mengalahkan bank konvensional. Karena secara fakta, kalau kita tarik ke belakang, kita lihat yang terjadi di US, JP Morgan selama 30 tahun, klien JP Morgan atau nasabah klien Morgan, JP Morgan itu dikalahkan oleh bank digital hanya dalam waktu kurang dari 7 tahun. Jadi selama 30 tahun JP Morgan berkarya, itu dikalahkan sama bank digital dalam waktu kurang dari 6 tahun. Dan tapi memang tantangan dari bank digital itu adalah NPL dan cybercrime seperti itu. Keamanan siber itu penting banget untuk jadi tantangan ke depan. Jadi untuk ke depan bank digital pilihan saya itu ada BBYB, ada BANK, ada Arto untuk sebagai yang top holdernya, lalu ada BBYB, BGTG, dan ini BNBA. Oke. Nyambung dikit tuh, sekarang kan Bukalapak lagi proses untuk IPO ya tuh. Nah, menurut dari Ko Michael sendiri gimana tuh Ko prospek dari Bukalapak? Pertama mungkin kalau seandainya teman-teman berharap arah-arah terus, menurut saya enggak. Kenapa? Karena Buka itu market cap-nya tuh tinggi banget. Kalau nggak salah dia masuk top 5 di atas siapa? Pokoknya ratusan triliun. Jadi untuk mengangkat perusahaan yang nilainya ratusan triliun itu perlu dana yang amat-amat besar.
Justru saya lebih suka kalau Bukalapak itu nggak arah-arah terus. Jadi ya pergerakannya naik tapi stabil. Karena market cap-nya gede. Itu beda sama Oke. perusahaan-perusahaan kecil yang IPO. Nah, saya sendiri memandang positif Buka. Kenapa? Karena begini, kalau teman-teman lihat bursa Shanghai, bursa Nikkei, bursa Dow Jones, bursa Nasdaq, itu rata-rata komposisinya paling gedenya itu saham teknologi. Rata-rata di atas 20% komposisi saham teknologinya. Apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia itu nggak sampai 5%. Jadi memang kita itu sebenarnya udah ketinggalan sejak tahun 94, sejak tech listing yang terjadi di Dow Jones. Kita udah ketinggalan 20-an tahun. Saat ini sebenarnya kita boleh dibilang udah telat banget. Nah, maka dari itu, kalau seandainya buka listing di Indonesia, yang diharapkan itu sebenarnya bukan dana-dana kita, tapi dana asing yang bakal masuk. Nah, ke depan, buka kalau dia arah satu kali, maka itu juga berdepatan dengan nanti tutup buku daripada MSCI. Kalau seandainya market cap-nya mencukupi, ketika dia masuk bursa MSCI, maka nanti inflow asing bakal masuk ke buka, dan itu bakal mengangkat valuasi daripada IHSG. Jadi buat teman-teman yang nggak suka sama buka, ini kan kontroversi ya. Banyak yang bilang buka ini jual mimpi, banyak yang bilang ini bla 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 bla. Nah, kalau menurut saya ya, di bursa saham itu kita bukan cuma soal valuasi, tapi kita juga menilai supply dan demand. Ketika demand terlalu besar dan supply kecil, maka udah pasti itu harga saham naik. Karena kita belajar hal paling dasar hukum ceteris paribus, ketika suatu barang langka, peminatnya besar, maka harganya akan naik. Itu berlaku dimanapun, termasuk di mata uang dan termasuk juga di bursa saham. Jadi menurut saya ke depan buka ini berpotensi banget, apalagi kalau dia bisa masuk bursa MSCI. Nah, mungkin teman-teman nggak ngerti MSCI itu apa. Jadi MSCI ini merupakan syarat bagi asing untuk masuk ke Indonesia. Boleh saya katakan seperti itu. Oke. Oke, baik. Jadi potensinya besar sekali gitu ya. Kemudian juga kan sekarang juga ada isu yang mengatakan kalau Goto juga akan melakukan IPO. Itu kalau dari Ko Michael sendiri tanggapannya gimana kok? Kalau menurut saya bagus Goto IPO, dan terakhir kali itu diundur sampai Maret 2022, itu masih gosip ya. Tapi jika itu terjadi maka itu akan bagus, akan memberikan napas sedikit lebih panjang. Karena kemarin Kak, ketika terjadi buka mau IPO, itu dana semua hilang, kabur, IHSG turun karena semua pengen beli buka. Dan ternyata berdasarkan info yang kita dapat di market, mereka udah tarik dana untuk beli buka, dapatnya itu cuma 1%, ada yang 0,1%, yang artinya ini oversubscribe, sehingga ya ada potensi nanti bakal kejar-kejaran di market reguler. Nah, untuk Goto sendiri, kenapa agak panjang saya katakan bagus ya? Artinya nanti untuk persiapan dananya, maka akan agak panjang. Kita punya napas nih sampai akhir 2020, akhir 2021 gitu. Jadi kita nggak ngelihat yang harga turun-turun lagi. Kemarin IHSG sempat minus 1,5% lebih, karena semua tuh tarik duit dari market, pengen beli untuk saham buka. Betul-betul. Jadi menyiapkan dananya untuk ngeborong sahamnya buka gitu betul. ya, Dan ya. ternyata dapatnya juga sedikit. Jadi boleh dibilang sia-sia sebenarnya kemarin. Kok Michael tapi dapat juga kok. Aduh, saya adalah. Baik kok. Kok ini tadi saya membuka pertanyaan ke teman-teman yang mau bertanya. Sudah banyak banget pertanyaan yang masuk. Mungkin ini dari teman saya sudah ada beberapa yang disampaikan. Tadi mungkin ada yang kita ngomongin tentang indikator melihat indikator melalui volume gitu ya kok. Nah itu ada yang nanya gimana caranya melihat indikator dari volumenya itu seperti apa, kalau boleh dijelaskan lebih lanjut? Sebenarnya ini pemaparan yang akan panjang sekali, tapi intinya seperti ini. Teman-teman harus tahu dasar dari pembacaan volume dulu seperti ini. Ketika suatu saham itu naik kencang, tinggi, let's say 10%, dengan volume yang besar, maka itu adalah kenaikan yang nyata. Tapi jika kenaikan suatu saham 10% dengan volume yang kecil, maka itu kenaikan yang fake, bisa saya katakan. Dan itu pertanda bahaya. Nah, teman-teman perhatiin aja. Belakangan, kenaikan agro semakin lama volumenya semakin kecil. Nah, itu yang membuat pergerakan agro bisa tertahan di 2880. Saya sempat instruksikan jual dulu agro. Kita bisa beli lagi di bawah. Dan saat ini ya, penurunan agro itu volumenya semakin besar. Dan itu pertanda bahaya. Jadi cara melihatnya seperti itu. Saya selalu menganalogikan volume adalah usaha, harga adalah hasil.
Ketika kita berusaha besar, maka logikanya hasilnya harusnya besar kan? Nah, kalau kita berusaha kecil, hasilnya besar, maka itu bahaya. Bisa jadi kita main togel contoh, uangnya bisa datang cepat, habisnya juga cepat. Nah, jadi itu mesti hal yang nggak boleh ada anomali lah di market. Jadi tujuan kita di market itu mencari certainty, mencari kepastian. Meskipun kita tahu di market itu nggak ada kepastian, tapi dengan mempelajari volume, maka kita bisa mengurangi probabilitas ketidakpastian itu. Oke, baik. Itu jawabannya ya kok untuk gimana caranya ngelihat indikator berdasarkan volume gitu ya kok. Nah kemudian kok ini ada pertanyaan lagi nih terkait isu yang lagi rame juga kalau BCA mau stock split gitu kok. Yes. Nah itu gimana tanggapannya kok Michael? Kemudian sebenarnya menurut kok Michael sendiri seperti apa sih? Kenapa sih BCA itu memutuskan untuk stock split? Apa karena biar sahamnya lebih retail lebih banyak masuk? Karena takut bersaing sama yang lain harganya sudah mahal jadi yang lain susah beli, atau menurut Ko Michael seperti apa? Sebenarnya isu dari saham BBCA mau stock split itu udah lama. Sebenarnya dari 2-3 tahun lalu pun udah mau stock split tapi nggak jadi-jadi. Nah, saya melihat ini sebagai suatu hal yang positif. Kenapa? Jujur ya, belakangan pergerakan big banks, BCA, BMRI, BBNI, itu tertahan sekali. Pergerakannya benar-benar dibuang habis. Kenapa? Karena kebanyakan investor itu beralih ke saham-saham teknologi. Tapi BBCA itu punya aplikasi juga yang bisa menyaingi bank digital yang akan keluar tahun depan, yang ada rencananya mau IPO. Nah, saya nggak tahu kejadian atau enggak, tapi saya menilai BBCA masih merupakan salah satu proksi asing yang utama untuk IHSG. Jadi ketika dia melakukan stock split, maka ya secara psikologis saja, maka bahkan retail semakin terjangkau untuk melakukan pembelian. Apalagi nilai stock splitnya besar, 1:5. Jadi sebenarnya harga mahal dan harga murah itu lebih ke pecahan terhadap retail sih, tapi bukan terhadap big fund. Jadi lebih ke akan menarik retail untuk melakukan pembelian karena harga satu lotnya bakal jauh lebih terjangkau. Ya, betul. Nah, kemudian pertanyaannya lagi kok, kira-kira beli atau enggak nih kok ketika nanti BCA akan stock split? BCA akan stock split. Kalau saya sebagai trader enggak melihat sesuatu berdasarkan stock split sih, tapi saya harus melihat trennya dulu seperti yang tadi. Kita tarik dulu 1 bulan ke belakang. Tapi saya melihat di antara semua big banks yang nomor 1 masih berprospek itu adalah BBCA. Dia sedang mempersiapkan aplikasi yang menurut saya akan menjadi pesaing daripada bank digital yang lain. Oke, siap. Baik, terima kasih Ko Michael jawabannya. Kok kemudian ada pertanyaan lagi nih kok. Kalau misalkan kita time frame-nya hasilnya beda-beda gitu kok. Bagaimana analisanya, ambil kesimpulan untuk analisanya kok? Ini contoh, banyak yang nanya seperti ini. Saya ngelihat dalam time frame 1 jam itu harganya uptrend, tapi dalam daily itu masih downtrend. Jawabannya adalah kamu pegang, tapi dalam waktu jam-jaman. Kamu mesti lihat pergerakannya setiap jam. Memang dalam analisa multiple time frame itu kalian akan menemukan 2 kekuatan yang berbeda. Sebagai contoh, saat ini ya, kalau teman-teman masuk ke SCMA secara weekly itu jelas masih downtrend. Tapi kalau teman-teman masuk ke dalam time frame daily itu sudah uptrend. Nah, bagi teman-teman trader yang menggunakan time frame weekly atau investor yang menggunakan time frame weekly, biasanya dia baru entry ketika sudah menembus harga tertinggi secara weekly. Nah, itu menariknya menggunakan multiple time frame, di mana kita bisa memprediksikan pergerakan atau kekuatan suatu saham sampai kemana aja. Dan kalau teman-teman udah mahir, teman-teman bisa masuk ke 1 menit dan 5 menit, sehingga pergerakan harian pun teman-teman tahu. Contohnya, hari ini suatu saham terbang 15%, kemudian dia turun. Boleh beli nggak nih? Atau dia turun terus? Nah, itu teman-teman bisa masuk ke dalam time frame sampai 5 menit, 1 menit. Dan itu yang sering saya lakukan. Oke, siap. Itu mungkin yang bisa diterapkan juga sama teman-teman ya, Ko Michael ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Ko. Ini ada yang menanyakan BRIS. Gimana kok kira-kira menurut Ko Michael prospeknya seperti apa dan apakah BRIS ini kedepannya akan meningkat atau seperti apa kok? Silakan Ko Michael. Terus terang BRIS ini kalau tandemnya ini agro, mereka sering berdua itu sering dikaitkan pergerakannya itu sama. Nah, kalau saya lihat pergerakan BRIS, terus terang itu nggak jelek.
Jadi teman-teman bisa lakukan pembelian kalau dia menyentuh kembali 2.500. Jadi memang kemarin kenaikannya itu over. Jadi kalau dia turun ke 2.500, teman-teman bisa lakukan pembelian. Oke, jadi di 2.500 teman-teman bisa buy lagi ya kok ya. Perlu dicatat nih mungkin Betul, sama di teman-teman. 2.500-nya belum patah. Hari ini kan ARP minus. Nah, hari ini kan minus 7%. Sementara kalau teman-teman lihat sejak kita anggaplah sejak 25 Juni harga terendahnya 1.600. Saat ini 2.600, jadi sama sekali nggak bisa dikatakan downtrend. Oke, siap. Jadi bisa jadi catatan teman-teman juga mungkin. Kemudian kok ada pertanyaan lagi. Kalau mau belajar dengan Ko Michael, kontaknya kemana nih kok? Atau bisa kemana ininya? Pertama, Pendaftarannya mungkin seperti itu kok, silakan kok. pertama saya minta maaf untuk semua yang DM bagaimana cara masuk grup. Saya nggak bisa jawab karena itu terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa lihat di profil saya, itu caranya tuh cukup dengan join Sukor Sekuritas, buka akun. Biayanya gratis, tapi dengan dana minimal 20 juta, maka kalian akan masuk ke grup dan dana itu murni milik kalian, nggak di lock gitu. Jadi saya nggak tarik biaya kalian untuk lakukan, untuk menjadi member atau menjadi masuk ke komunitas saya, seperti itu. Oke, siap. Itu dia caranya teman-teman ya yang mau belajar sama Ko Michael, silakan di kontak Sukor Sekuritas ya, Ko ya. Iya betul, di profil saya ada buka rekening Sukor Sekuritas dengan kode referral saya. Ntar dengan dana minimal 20 juta kalian akan masuk ke komunitas saya. Cukup kontak admin yang ada di grup saya. Tapi maaf kalian jangan chat saya karena itu kebanyakan, saya nggak bisa jawab satu-satu gitu. Baik, siap. Terima kasih infonya Ko Michael. Kok ini ada yang nyanyiin juga terkait sektor consumer, itu kenapa masih jelek apa namanya performanya begitu kok, kira-kira ada masukan nggak nih kok untuk sektor consumer? Oke, pertama kalau teman-teman perhatiin ya, sektor consumer itu hampir nggak ada yang mengadopsi teknologi. Satu, menurut Cathie Wood ini merupakan salah satu fund manager paling terkenal di dunia karena dia memiliki performance yang nomor satu di dunia. Saat ini dia digadang-gadang sebagai the next Warren Buffett. Apa yang beliau katakan mengenai sektor consumer? Pertama, sektor consumer yang rutin bagi dividen, yang enggak mengadopsi teknologi, pelan-pelan akan terdistraksi sama teknologi. Kenapa? Mereka rutin bagi dividen untuk memanjakan investornya. Oke, investornya dapat dividen. Tapi kemudian mereka itu enggak melakukan inovasi terhadap perusahaan mereka. Sehingga mereka akan kalah sama perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi. Contoh, kalau teman-teman punya saham retailan atau saham consumer, saat ini kalau teman-teman buka Tokopedia, buka Shopee, itu teman-teman bisa beli seluruh yang ada di supermarket, kalau saya bisa katakan seperti itu, tanpa teman-teman harus pergi ke supermarket. Nah, sehingga kemarin banyak saham yang related terhadap teknologi, contohnya MPPA, kemudian AMRT, itu naiknya kenceng. Kenapa? Karena you can buy something tanpa perlu datang ke store-nya. Jadi offline store, apalagi dengan adanya corona, itu membuat growth daripada perusahaan consumer dan retail sektor itu tertekan, sehingga mereka wajib mengadopsi teknologi. Kalau mereka nggak mengadopsi teknologi, maka mereka akan ditinggal oleh investor. Jadi you must be open. Kita harus sebagai investor jangan istilah pikirannya itu jangan old school, jangan old people gitu. Kita mesti ke depan. Investor gede, fund gede itu aja pikirannya udah mengadopsi teknologi. Masa kita yang rata-rata nonton kan pasti milenial, masa masih mikirnya ke belakang sih gitu. Makanya ini yang menjadi alasan UNVR, GGRM, HNSP kebanyakan turun. Mereka nggak mengadopsi hal yang baru, cuman menjalankan SOP perusahaan seperti apa adanya gitu. Beda kalau kemarin kayak MPPA kan grocery juga, dia ngejual bahan-bahan makanan. Kenapa naiknya kenceng? Karena dia ada konsep e-grocery dan itu diinvest oleh Gojek, seperti itu. Oke, jadi memang sektor consumer harus masuk ke teknologi juga supaya dilirik lagi gitu sama investor ya. Betul, betul. Nah, kira-kira saat ini kalau keadaan seperti ini kok, itu akan berapa lama ya kok? Mereka akan turun terus kah atau ketika nanti ada waktunya misalkan COVID sudah selesai akan kembali menanjak gitu kok? Itu akan terjadi ketika tech bubble. Dan sorry to say, untuk mengatakan terjadi tech bubble
itu masih jauh. Sementara kita itu baru start. Nah, kita tahu kemarin itu si teknologi. Dan saya akan coba untuk invite Ko Michael lagi. Yap, balik lagi. Halo Mas, mohon maaf Ko, Halo, tadi ya, sepertinya ada kendala teknis jadi tahu-tahu ya, siap. hitam aja lah ya. Oke Ko, tadi kita kayaknya lagi ngomongin terkait tentang sektor consumer ya Ko ya, saham-saham sektor consumer. Boleh dilanjutkan nggak Ko? Boleh. Jadi sampai di mana tadi ya? Kira-kira kedepannya sektor consumer akan seperti apa kok? Karena kan kalau Michael bilang kalau sektor consumer tidak mengadopsi teknologi maka akan ditinggalkan sama investor gitu kok. Nah kira-kira sebenarnya harganya ini masih akan turun? Apakah akan memiliki potensi untuk menanjak lagi gitu kok? Kalau menurut saya masih ada potensi untuk turun. Karena begini, saya analogikan biar teman-teman lebih mudah mengerti ya. Anggap pemerintah kita itu kan punya banyak menteri. Nah, kemudian menteri-menteri ini tuh lagi diatur-atur nih, lagi reshuffle kabinet contohnya. Menteri ini digantikan, menteri ini dipindah ke sini, dipindah ke sini. Nah, kira-kira teman-teman mabuk nggak kalau seperti itu? Pasti kebijakannya kan pasti semua pontang-panting. Mulai dari kebijakan-kebijakan, mulai dari tata struktur, karyawan-karyawan di dalamnya, kemudian anak-anak perusahaan yang ada di bawah-bawah menteri tersebut. Nah, inilah yang sedang terjadi di IHSG, di mana IHSG sedang memasukkan wajah baru, atau bisa dikatakan saat ini hype-nya tuh IHSG 2.0. IHSG yang korelasinya itu bukan lagi ke sektor banking dan consumer. Saat ini yang paling kenceng itu kan banking dan consumer, habis itu infrastruktur. Nah, saat ini ya, bankingnya mau digeser ke jadi teknologi. Consumernya juga bakal digeser, ntar kalau menurut saya bakal kenceng di infrastrukturnya gitu. Maka dari itu, daripada teman-teman berfokus ke saham consumer, kalau teman-teman punya time frame panjang nggak apa-apa. Tunggu tech bubble. Tech bubble itu kapan? Prediksi saya itu masih jauh banget. Terakhir, baru kemarin Biden mengatakan bahwa enggak akan ada tapering dalam waktu dekat. Nah, itu berarti saham teknologi masih akan kenceng. Karena saat ini dana yang tersebar ada, dana quantitative easing yang saat ini tersebar dari The Fed, itu semua masih fokus ke saham-saham teknologi. Even bukan cuma di Indonesia, di seluruh negeri gitu. Dan ada hal yang menarik nih untuk saham teknologi yang harus saya sampaikan. Kemarin di China itu ada masalah kebocoran data salah satu perusahaan besar saham teknologi, perusahaan teknologi yang terjadi di China. Dan itu membuat bursa Shanghai dan bursa Shanghai di sana dan Hang Seng itu kolaps. Karena semua investor tuh takut kalau kebijakan pemerintah akan membebani perusahaan teknologi yang ada di China. Dan itu ada potensi dana itu masuk ke Indonesia, apalagi berdekatan dengan buka IPO. Seperti itu. Oke. Maaf kok tadi kayaknya saya nge-lag videonya kok Michael di sini. Jadi ini ada pertanyaan juga nih kok terkait efek tapering dari US ke IHSG. Kira-kira boleh dijelaskan lagi nggak kok? Jadi begini, saat ini ya, jika seandainya terjadi tapering, maka efeknya nggak akan sebesar yang terjadi di tahun 2013 menurut saya. Kenapa? Karena saat ini inflow foreign yang ada di Indonesia itu minor. Saat ini justru kalau teman-teman lihat, asing itu justru buang dana terus. Kepemilikan porsi asing terhadap IHSG itu semakin mengecil, sehingga kalaupun terjadi tapering, ya mungkin akan ada volatilitas pergerakan harga turun, tapi enggak separah yang terjadi di tahun 2013. Kenapa tahun 2013 tapering amat ditakutkan? Karena terjadi dadakan. Nah, saat ini sebelum dilakukan tapering pun, semua udah aware. Sehingga menurut saya, jika nanti benaran ada tapering, atau benaran terjadi dinaikkan suku bunga di US, maka investor itu sudah melakukan istilahnya udah nggak shock terapi lagi, sudah price in kemungkinan IHSG terkoreksi, tapi secara short term dan enggak sepanik yang terjadi di tahun 2013. Di tahun 2013 IHSG terkoreksi kurang lebih 27% kalau saya nggak salah. Nah, kalau prediksi saya itu enggak sampai seperti itulah untuk kali ini. Seperti itu. Jadi nggak akan terlalu besar efeknya gitu ke IHSG gitu ya kok? Nah, enggak sebesar yang terjadi di tahun 2013. Oke.
Kok kemudian kok ada yang menanyakan terkait sektor farmasi juga kok gimana kok kira-kira menurut kok Michael? Melihat varian corona yang saat ini masih terus bermutasi ya, maka menurut saya sektor farmasi tahun ini itu saya ubah view saya. Saya masih bullish terhadap sektor farmasi, apalagi yang berkaitan dengan rumah sakit. Oke. Kira-kira apa kok yang masih jadi rekomendasinya kok Michael nih buat teman-teman nih? Kalau saya ya, pertama ini ngomong cerita yang kita kaitkan terhadap teknologi dulu. Kayak tadi kan bilang rumah sakit. Pertama saya punya saham SAME. Jadi SAME itu merupakan kita tahu salah satu grup daripada MTEK. Jadi kalau kita mengatakan MTEK naik, maka sudah pasti SAME akan mendapat sentimen positif dari situ. Nah, SAME juga akan mengakuisisi berapa RS yang ke depan. Kemudian dia akan dia sudah melakukan right issue dan dana yang dia dapatkan itu akan dia gunakan untuk mengembangkan lini bisnis ke depan. Dan ke depan SAME itu akan mengakuisisi mengadopsi beberapa teknologi ke depan. Jadi ya menurut saya rumah sakit SAME itu oke. Oke, kalau IRA gimana kok kira-kira kok? IRA juga saya masih bullish, merupakan salah satu emiten jarum suntik dan kita tahu bahwa untuk menggunakan vaksin itu saat ini jarum suntik masih menjadi salah satu andalan. Dan kita tahu juga proses vaksinasi yang terjadi di Indonesia itu amat lamban jika dibandingkan dengan negara luar. Jadi ke depan vaksin itu bakal semakin digunakan dan itu akan memberikan sentimen positif untuk IRA. Dan apalagi saat ini ada banyak vaksin yang sedang diusahakan untuk datang kepada di Indonesia gitu. Oke. Jadi mungkin yang rumah sakit dan IRA ini masih berpotensi untuk menanjak gitu ya kok ya? Betul. Oke. Kok kemudian ada pertanyaan lagi nih untuk kok Michael, DMMX dan MTEK baiknya buy berapa biar nggak ketinggalan kereta katanya kok, silakan kok. Oke. Kalau DMMX sih terus terang harganya terlalu kenceng, jadi sebenarnya agak beresiko. Tapi di bawah mendekati 29 itu bisa entry 2.900. Kalau MTEK 2.900. Kalau MTEK view saya juga masih bullish karena nanti ketika IPO. Jadi begini. MTEK kemarin kenapa tertekan? MTEK tertekan karena banyak investor yang melakukan aksi sell off untuk memindahkan dananya ke saham Bukalapak. Karena mereka kan satu bisa dikatakan saling berkorelasi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ternyata saham Buka mereka dapatnya itu sedikit banget. Rata-rata paling tinggi dapat 1%, anggaplah 1%. Maka mereka punya 99% dana sisa nanti ketika Buka sudah IPO. 99% dana ini bakal kemana? Menurut saya, sebagian bakal masuk ke regular, tapi nggak semuanya. Sebagian balik lagi ke MTEK. Ketika harga Buka naik, maka itu akan menaikkan valuasi daripada MTEK kan. Dan ketika dana ini kembali ke MTEK, maka harga MTEK juga bakal tetap naik. Sehingga ini win-win solution untuk MTEK. Dan MTEK saat ini closing di 2750, teman-teman bisa entry di kurang lebih 2650, itu udah oke banget. Oke, itu tadi ya untuk DMMX dan MTEK-nya. Beralih lagi nih kok, ada lagi yang menanyakan dengan Indofood kok. Gimana kok kira-kira prospeknya? Saya melihat pergerakan yang sideways. Nah, jadi kalau teman-teman nanya Indofood apa sideways, dibilang turun juga enggak, dibilang naik juga enggak. Jadi perlu katalis yang super kuat untuk Indofood untuk bisa naik. Nah, saat ini apakah dia mengadopsi teknologi? Enggak ada. Apakah dia punya correction? Enggak ada. Apakah dia ada merger? Enggak ada. Jadi potensi saham INDF itu hanya akan sideways, tapi dibilang bearish enggak. Oke, siap. Jadi itu untuk Indofood-nya. Kemudian kok kalau untuk Friend, ini mungkin yang lagi kok Michael update nih tadi. Friend gimana kok kira-kira kok? Dalam waktu dekat di 50 ya kayaknya. Iya, hari ini 150. Jadi dalam waktu dekat, setiap koreksi daripada Friend, kalian bisa entry, tapi cicil bertahap. Nah, saya melihat potensi jika dia lewat daripada 150 sampai 157, maka arahnya adalah ke 200. Maaf, tapi mungkin ini terlalu muluk-muluk ya. Tapi saya katakan ini merupakan target yang realistis, asal kalian enggak all in. Intinya gitu, kalian harus punya money management. Jadi
Setiap koreksi daripada friend kalian bisa cicil sampai ke 135-an atau 130 itu masih oke. Ketika dia udah melewat 150, 160, maka selanjutnya harga sekarang itu nggak akan ditemukan lagi. Nggak akan bisa nyentuh harga ini lagi karena 150 tujuan itu merupakan area strong resistance di mana ketika itu berhasil tembus maka selanjutnya target friend itu ke 200 ke atas. Baik, jadi bisa dicicil dikit-dikit sebelum nantinya ke 200 begitu ya Pak Michael ya? Betul, betul. Oke kok, ini banyak juga nih yang nanyain kayaknya sektor infrastruktur, tapi untuk yang karya kok, kira-kira gimana ke depannya kok? Terus terang harusnya infrastruktur karya harusnya tahun ini itu bullish, tapi itu merupakan terlalu banyak disrupsi yang terjadi di realitanya. Kenapa? Harusnya SWF itu terjadi tahun ini, tapi gagal. Kenapa? Karena COVID-nya masih gila-gilaan. Anggaran infrastruktur dipotong. Pemerintah perlu duit yang banyak untuk dipindahkan ke anggaran kesehatan. Sehingga APBN kita jebol. APBN kita yang nggak bisa, kita harus bangun infrastruktur lagi. Sehingga infrastruktur itu jalannya tertunda. Tidak untuk tahun ini. Menurut saya tahun depan atau 2 tahun lagi. Infrastruktur itu amat tergantung terhadap investasi yang dilakukan oleh asing. Nah, gimana cara asing investasi kalau setiap hari PPKM? Gimana cara asing investasi kalau rate coronanya tinggi? Nah, itu yang perlu ditekankan dulu. Maka dari itu, daripada teman-teman fokus ke infrastruktur, karya, lebih baik teman-teman fokus dulu ke yang menjadi fokus pemerintah saat ini, yaitu adalah kesehatan dan teknologi. Oke, jadi masih bisa di sektor kesehatan dan teknologi tetap ya kok ya? Oke kok, kalau betul. Sebenarnya yang kita balik nih. Oke. Silakan kok. Oke, sebenarnya sorry kalau mungkin ada sedikit mispersepsi yang banyak yang mengatakan sektor teknologi, sebenarnya bukan sektor teknologi, saham yang berkorelasi terhadap teknologi, karena IDX sektor teknologi kita itu isinya tuh masih kecil-kecil banget gitu. Jadi kayak MPPA itu kan bukan sektor teknologi, ABA dan MARI bukan sektor teknologi, tapi pergerakannya termasuk related to teknologi. Jadi bukan sektor teknologi, related to teknologi gitu. Oke, baik. Jadi saham-saham yang related sama teknologi begitu lah ya kok ya. Oke kok, boleh kita balik ke pembahasan kita ya kok tentang bagaimana sih mengenal saham-saham yang uptrend gitu kok. Ini banyak lagi yang tanya, boleh di saham-saham yang sedang uptrend itu mungkin selain kita ngelihat dari time frame-nya, apalagi sih kok yang bisa dilihat kok untuk membacanya? Oke, jadi gini, yang paling sederhana adalah teman-teman harus perhatikan ketika suatu saham yang uptrend, ketika dia naik kencang, dia koreksinya itu nggak turun lebih bawah daripada yang titik terendahnya. Contohnya, saham ini naik 10%, kemudian dia besok koreksi 2%, koreksi 1%, koreksi lagi 2%. Nah, koreksi ini jangan diidentifikasikan sebagai downtrend. Selama dia nggak menembus harga lebih bawah, maka itu masih uptrend. Jadi itu yang lebih penting. Daripada teman-teman lihat persentasenya, teman-teman harus lihat angkanya. Itu yang paling penting sih. Jadi mengidentifikasikan saham uptrend harus berfokus pada harganya. Harga yang menembus lebih tinggi. Istilahnya tuh HH atau higher high. Oke. Jadi jangan persentase, balik lagi aku tetap ke harganya dilihat dulu. Apakah memang harganya udah yang tertinggi atau sudah menyentuh yang terendahnya begitu ya kok ya, teman-teman harus memperhatikan hal tersebut. Oke kok. Kemudian kok kalau untuk sebenarnya kalau teman-teman melihat mungkin sahamnya lagi sideways, itu kira-kira sebenarnya apa sih kok yang perlu dilakukan kalau misalkan kita pegang saham sedang sideways, itu lebih baik seperti apa kok? Oke, jadi se-uptrend apapun suatu saham akan ada suatu masa dia juga sideways. Dan se-downtrend apapun suatu saham akan juga ada masanya dia sideways. Nah, ketika teman-teman masuk ke saham sideways, yang perlu teman-teman perhatikan adalah masa sideways ini sedang digunakan oleh big player untuk turun lagi ke bawah atau untuk reversal. Itu yang paling penting. Nah, kebanyakan yang saya perhatikan saham uptrend saat ini, contohnya Agro, contohnya Excel, contohnya SCMA, dan contoh lain mungkin bisa TBIG, TOWR. Saat ini kan hitungannya dia koreksi.
Tapi koreksi ini tuh dia sedang membuat suatu masa sideways. Jadi justru saat-saat ini tuh saat-saat yang paling tepat untuk dibeli. Nah, kalau teman-teman hajar friend kemarin atau hari ini, ya pasti kan deg-degan kan. Nah, beli friend yang paling tepat itu 3 hari yang lalu. Karena saat itu masa sideways dia untuk sebelum melanjutkan uptrendnya. Jadi ketika teman-teman melihat sideways, harus segera identifikasikan ini sideways mengarah turun atau mengarah naik. Kebanyakan saham yang koreksi atau sideways dengan volume kecil, ini teman-teman harus catat nih, sideways dengan volume kecil itu melanjutkan kenaikan. Oke. Volumenya kecil gitu ya, kok. Kalau volumenya besar, itu malah Bahaya. turun berarti ya, kok. Itu malah akan turun, benar. Jadi ketika sideways, volume yang terjadi itu harus kecil, yang artinya ya memang market lagi lesu atau sahamnya itu memang lagi istirahat untuk naik. Jadi logikanya itu seperti orang menanjak ke gunung, itu uptrend. Orang kalau mau naik gunung, contohnya ketinggiannya sekian mdpl, mungkin nggak dia nggak istirahat sama sekali? Nggak mungkin dong. Ada saatnya dia istirahat. Nah, pas dia istirahat ini harus kita identifikasikan dia masih mampu melanjut naik atau enggak. Jadi jangan beli saham yang sedang perjalanannya turun ke bawah. Nah, friend kemarin, meskipun dia turun, dia sideways, tapi itu perjalanannya masih ke atas karena volumenya kecil. Oke, jadi tetap harus dilihat volumenya lagi ya, kok ya. Kemudian kok kalau mungkin banyak juga nih teman-teman mungkin yang lihatnya mungkin terlihat asing banyak beli gitu kok. Apakah itu menjadi salah satu pertanda suatu saham akan naik gitu kok, atau bagaimana menurut kok Michael? Belum tentu. Jadi mungkin memang majority saham yang dibeli oleh foreign itu naik, tapi enggak semua saham. Nah, bisa aja saham yang rutin dibeli asing tapi turun terus. Banyak kok ditemukan seperti itu. Jadi teman-teman jangan punya bias terhadap suatu pergerakan. Nah, kebanyakan orang bilang begini, wah ini asing keluar, kita juga harus keluar, tapi sahamnya naik terus. Kenapa? Karena ternyata domestiknya beli. Kemudian ada yang asing beli terus tapi harganya turun. Oh, nggak apa-apa, asing beli kok. Ya, tapi harganya turun. Kamu mau? Kalau saya nggak mau. Kalau saya lebih penting harganya naik. Meskipun asing jual, asing beli, yang penting harganya naik. Seperti itu. Tapi tetap dilihat dari volume sama time frame-nya tadi ya, kok ya? Betul, tapi memang ketika ada foreign masuk ke dalam suatu emiten, ada potensi saham itu terbang. Tapi ingat, time frame foreign dengan kamu itu beda-beda. Bisa aja foreign ini mengakumulasi saham ini untuk 3 bulan. Selama 3 bulan dia bakal turun terus, kamu siap nahan nggak? Dana mereka jumbo, dana kita terbatas. Seperti itu. Betul. Nah, kok tadi misalkan kita terjebak nih kok di dalam suatu saham yang sedang downtrend gitu kok. Itu supaya kita bisa recovery kembali itu sebaiknya kita melakukan apa sih kok? Sebagai seorang trader, kalian wajib disiplin jika nilai minus yang udah terjadi. Nah, kalau tadi kita ngomong persentase ini. Nah, ini kita udah bukan ngomong persentase, tapi kali ini kita ngomong adalah nilai besaran yang bisa kamu tanggung. Sebagai contoh, kalau dana saya di saham 10 juta. Bagi saya, jika saya minus 3 juta, itu udah gede banget. Saya udah nggak berani. Nah, seandainya porsi minusnya udah 3 juta, mau bagaimanapun pergerakan sahamnya, saya bakal buang. Nah, jadi kalian mesti jika kalian terjebak di saham downtrend, jika angkanya sudah melewati psikologis kalian, maka bisa saya katakan porsi kalian terlalu besar. Jadi sederhana, kalau teman-teman tidur tapi nggak tenang sama posisi kalian udah terlalu besar, buang. Jangan jadikan market saham itu pengganggu psikologis kalian, karena di saham musuh utama itu adalah psikologis kita. Kalau sampai kita tidur aja nggak tenang, maka udah pasti kita bisa dimainkan sama bursa. Jangan sampai itu terjadi. Baik, kalau memang sudah merasa ruginya sudah besar, cut loss saja gitu ya, kok jangan ragu-ragu. Bener, akan jauh lebih baik kita lakukan adjust pembelian ulang di bawah daripada harus menunggu sahamnya turun banget sampai ke bawah gitu. Oke, siap kok. Berarti kita harus menyediakan dana ya kok. Misalkan kita mau average down, berarti kita harus tetap menyediakan dana untuk melakukan average down ketika kita sedang masuk di suatu saham yang downtrend gitu kok. Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama adalah short selling. Contoh, saya beli di 1.000. Saya masuk sebesar 100 juta. Harga sahamnya minus 10%. Saya takut nih. Saya udah minus 10 juta. Uang saya udah sisa 90 juta. Dan saham ini ada potensi turun sampai 700. Nah, daripada saya harus top up, atau pecahin celengan, atau jual mobil, atau jual rumah, maka biasanya yang saya lakukan, saya jual dulu sahamnya. Saya tunggu, saya beli lagi di
700. Hmm. Jadi selama masa itu ngapain? Ya udah diemin dulu. Atau uangnya disekolahin ke saham yang lain. Tapi ya terus terang ini nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Kalian mesti punya metode yang lebih matang gitu. Dibanding dengan average down atau top up, maka boleh dikatakan teman-teman tuh udah pakai cheat. Teman-teman tuh udah kalah sebenarnya. Habis itu pakai cheat, suntik dana, pakai ada yang sampai pakai pinjol, ada yang pakai pinjam uang teman, itu jangan banget lah. Jangan sampai seperti itu. Investasi itu selalu gunakan uang yang memang udah nggak kalian kepake. Kalau seandainya kalian istilahnya udah melewati resiko kalian, ya udah potong, jangan pakai cheat. Keseringan pakai cheat, entar-entar kita manja, nggak belajar ujung-ujung. Oh, siap, terima kasih banyak kok masukannya. Jadi lebih baik kita cut loss dulu, baru nanti ketika sahamnya sudah di bawah, kita rasa sudah di bawah, baru kita masuk kembali gitu ya, kok ya itu mungkin Benar. pilihan teman-teman. Nah, kok ini ada pertanyaan juga kok, berapa batas cut loss untuk swing kira-kira kok? Jawabannya adalah berbeda-beda setiap saham. Nah, untuk contohnya kayak saham SCMA itu bisa minus 10%, itu juga masih uptrend loh. Karena pergerakannya lumayan lebar. Nah, sementara kayak saham-saham kecil saat ini itu dia minus 5% aja udah bisa dikatakan downtrend. Jadi untuk swing itu gunakan setiap saham itu metodenya pergerakannya itu berbeda. Oke, tergantung harganya mungkin ya kok. Tergantung harganya betul. Jadi kayak SCMA kemarin ya saya masih melakukan pembelian di 22. Sorry, sebentar ya saya lihat ya. SCMA kemarin saya masih lakukan pembelian di terakhir saya lakukan pembelian di 2250. Dan itu rugi, Kak. Saya rugi. Kemarin beli 2250 rugi karena dia close-nya 2240, 2230. Saya rugi loh. Tapi saya bilang ke komunitas saya, jangan jual, nggak apa-apa. Bisa tambah beli lagi di 2150. Nah, itu salah satu cara melakukan swing. Di mana ketika kita terkena loss, kita harus analisa. Ini loss yang saya alami, bisa turun maksimal sampai ke berapa. Dan saya temukan hari ini maksimal ke 2150. Dan puji Tuhan sih mantul dari 2150. Saat ini close di 23. Nah, ini 23. Yeah. Jadi semua pembelian yang kemarin pun udah profit. Nah, seperti itu cara melakukan swing. Di mana kita belinya tuh nggak boleh lamsam. Lamsam itu punya 10 juta, beli 10 juta. Nggak boleh. Punya 10 juta, beli dulu 2 juta. Turun lagi, beli lagi 3 juta. Makin ke bawah, makin gede belinya. Tapi jangan sampai pinjam duit dari luar. Ini bukan average down, ini money management gitu. Jadi belinya juga dicicil gitu ya kok ya? Belinya juga langsung, dicicil, gitu. bener. Nah kemudian ada muncul satu permasalahan nih. Ini saya beli baru sedikit, cuannya tuh nggak berasa. Banyak ngomong begitu. Nah teman-teman harus ingat, ketika market crash atau ketika market balik arah itu bisa terjadi kapan aja. Kita nggak tahu. Contohnya, ini saya ngomong contoh, ngomong jahat deh, ngomong bego deh. Besok ada COVID varian baru. Atau ada kasus politik yang terjadi geopolitik antara China dan Biden. Maka bursa saham itu pasti anjlok. Nah, teman-teman yang melakukan pembelian secara cicil akan jauh lebih untung karena masih punya dana untuk beli di bawah dibanding dengan teman-teman yang udah lamsam. Nah, jadi profile trader setiap orang itu berbeda. Oke. Jadi beli dikit-dikit juga nggak ada ruginya gitu ya kok, malah kita bisa menyicil ketika sahamnya sudah turun dalam gitu ya kok ya. Karena kalau saya sebagai trader lebih berfokus pada konsistensi dibanding dengan gain. Nah, ya siap betul kok. Nah kalau misalkan belinya malah pakai margin, itu gimana tuh kok? Terus terang saya pernah pakai margin, tapi itu untuk di kasus-kasus di mana saya sudah full dana, kemudian market tiba-tiba aneh. Itu saya gunakan margin, tapi saya buang juga pada hari itu. Sometimes berhasil, sometimes gagal, seperti itu. Jadi margin Market jangan pernah dipakai. Gimana, kok? Nah contoh, saya pernah pakai margin ketika PSBB di tahun lalu. Ketika ada berita PSBB di Jakarta, IHSG trading halt minus 5%. Itu gila banget. Semua saham ARB minus 7%. Saya gunakan margin di situ. Karena waktu itu kebetulan posisi saya udah penuh. Mau top up, istilahnya top up perlu T plus 2, akhirnya saya gunakan margin. Tapi saya langsung buang. Karena bunga margin itu kan gede, hati-hati banget. Bunga margin itu jauh lebih tinggi daripada pinjaman bank, daripada pinjol, jadi jangan sampai lah. Tujuan investasi itu apa sih? Bukan untuk dapat duit cepat loh. Kalau menurut saya, untuk mengelola duit kita agar bertumbuh setiap bulan, setiap tahun. Bukan untuk bertumbuh secara cepat. Kalau motivasinya untuk mendapat uang secara cepat, maka itu udah salah.
Oke. Jadi harus dibenerin dulu motivasi di awalnya ya, kok. Karena Bener, investasi itu bukan suatu hal yang bisa seperti membalikan telapak tangan gitu lah, kok ya. Semuanya ada bener. prosesnya gitu. Oke, siap. Mm-mm. Kok mungkin kita udah nyambung juga nih live-nya sampai 2 kali gitu kan, sudah 1 jam lebih gitu Mm-mm. kira-kira. Kok boleh ada nggak pesan-pesan terakhir nih mungkin buat temen-temen nih yang saat ini menonton? Oke, jadi yang harus saya ingatkan sama teman-teman, ini saya agak cukup sedih karena masih banyak yang nyangkut di saham-saham lama. Contohnya kayak yang tadi banyak sebut itu kayak UNVR, GGRM. Jadi teman-teman harus tahu bahwa market itu dinamis. Hari ini saya ngomong ini, bulan depan bisa jadi stock pick saya berubah loh. 3 bulan kemudian saya nggak tahu apa lagi yang terjadi ke depan. Tapi rata-rata view saya itu untuk 3 bulan sampai 1 tahun itu oke. Rata-rata seperti itu. Jadi teman-teman harus aware sama wajah baru IHSG. Wajah baru IHSG itu apa sih? Adalah IHSG yang berbasis terhadap sektor teknologi. Nanti ke depan IHSG itu bakal punya satu sektor teknologi dan itu weightingnya itu gede. Bakal menyaingi banking. Jadi teman-teman harus siap terhadap itu. Dan banyak yang mengatakan seperti ini. Valuasi udah mahal, kemudian earning perusahaan nggak jelas. Nah, teman-teman harus tahu bahwa yang kita beli itu adalah futures. Hal ke depan, bukan hal yang udah terjadi ke belakang. Nah, bursa saham selalu seperti itu. Kejadian dulu harganya, baru beritanya muncul. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Michael.